Yohoho, kembali lagi di channel kisah menarik. Jangan lupa subscribe ya. Bye bye. Sakit jatuhnya. Inilah yang terjadi pada orang-orang super kaya ini. Mereka bekerja keras hingga sukses menjadi orang-orang terkaya di dunia. Namun dalam waktu singkat, seluruh kekayaan mereka sirna seperti mimpi. Beberapa orang memang mendapatkan kekayaannya secara ilegal dan ada saatnya mereka menebus perbuatan mereka. Yang lain menjadi korban krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 2008. Tetap saja, rasanya sulit dipercaya orang yang memiliki kekayaan hingga ratusan triliun bisa jatuh miskin dan tak punya apa-apa. Dan semuanya itu terjadi dalam sekejap mata. Inilah 6 orang super kaya yang jatuh miskin dalam sekejap. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini. Eike Batista. Kejatuhan Eike Batista disebut-sebut sebagai kejadian bersejarah. Di tahun 2012, Eike Batista adalah orang terkaya ke-7 di dunia dengan kekayaan sebesar 30 miliar dolar atau sekitar 450 triliun rupiah. Kekayaan itu didapatnya dari pertambangan minyak dan gas. Hanya dalam waktu 1 tahun, kekayaan Batista jatuh menjadi 200 juta dolar atau sekitar 2 triliun dan terus menurun. Bulan Januari 2014, kekayaan Batista sudah mencapai minus, yang artinya dia memiliki hutang yang melebihi kekayaannya. Kejatuhan Batista disebabkan keputusan bisnis yang keliru. Ia juga terlalu banyak mengambil pinjaman dalam jumlah besar, sementara produksi minyak dan gas yang dihasilkannya jauh di bawah harapan. Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes adalah pendiri Theranos, perusahaan yang bergerak di bidang tes darah. Tahun 2015, Holmes dinyatakan sebagai milioner wanita termuda dengan kekayaan 9 miliar dolar atau sekitar 212 triliun rupiah. Setelah muncul kecurigaan atas akurasi hasil tes darah Theranos, pemerintah Amerika Serikat melakukan penyelidikan atas teknologi yang digunakan Theranos. Hasil penyelidikan menguak bahwa Theranos melakukan penipuan. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, kekayaan Holmes jatuh dari ratusan triliun menjadi nol. Alberto Villar. Pada tahun 1979, Alberto Villar bersama rekan bisnisnya Gary Tanaka mendirikan perusahaan investasi bernama Amerindo. Di masa kejayaannya, perusahaan ini bernilai 1 miliar dolar atau sekitar 14 triliun rupiah. Di tahun 2008, Villar dituduh melakukan pencucian uang melalui sumbangan ke organisasi seni seperti opera, tapi ternyata uang yang disumbangkan adalah uang hasil penipuan. Pada 5 Februari 2010, Villar jatuhi hukuman 9 tahun penjara. Tahun 2012, Villar mengajukan banding, namun ia malah mendapatkan hukuman yang lebih berat, yakni 10 tahun penjara. Sean Quinn. Sean Quinn adalah orang terkaya di Irlandia dengan kekayaan mencapai 6 miliar dolar atau sekitar 85 triliun rupiah. Pada tahun 2008, krisis ekonomi menyebabkan perusahaan Quinn mulai melemah. Perusahaan asuransi Quinn didenda sebesar 3,25 juta dolar atau sekitar 46 miliar rupiah. Keadaan menjadi makin buruk karena keluarga Quinn banyak mendapatkan gugatan di pengadilan dan kekayaan mereka semakin menipis. Hanya dalam waktu 3 tahun, Sean Quinn dinyatakan bangkrut di tahun 2011. Quinn dijatuhi hukuman penjara selama 9 bulan karena menolak bekerja sama dengan Bank Irlandia untuk penyitaan hartanya. Manoj Bhargava. Dari miskin menjadi milioner dan bangkrut, itulah kisah Manoj Bhargava, seorang supir taksi dari India. Bhargava adalah pendiri perusahaan Innovation Ventures LLC yang memproduksi minuman penambah stamina 5 Hour Energy Drink. Di tahun 2012, produk ini booming dan Bhargava menjadi kaya raya dengan kekayaan mencapai 1 miliar dolar atau sekitar 13 triliun rupiah. Namun sukses itu tak bertahan lama. Muncul keluhan bahwa minuman ini menyebabkan serangan jantung. Harga saham perusahaan Bhargava jatuh dan pada tahun 2014 ia tak lagi masuk daftar orang terkaya. Di tahun 2015, Bhargava menyumbangkan 99% dari kekayaannya untuk amal. Olaf Thon. Miliarder yang satu ini bukan jatuh miskin karena masalah bisnis atau melanggar hukum. Olaf Thon menyumbangkan seluruh kekayaannya untuk penelitian sains. Olaf adalah orang terkaya di Norwegia dengan kekayaan 6 miliar dolar atau sekitar 81 triliun rupiah pada tahun 2013. Perusahaan Olaf memiliki 450 properti termasuk mall, restoran, gedung kantor, toko, dan 60 hotel. Pada bulan Desember 2013, Olaf menyerahkan seluruh sahamnya kepada Yayasan Amal dan digunakan untuk kepentingan penelitian medis. Olaf tidak punya pewaris.